Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desmalinda, NPM 1811060247 dari kelompok 6 akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Bagian pertama itu ada pengertian prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum menunjukkan pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan perkembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber prinsip perkembangan kurikulum. Olivia mengemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama itu ada data empiris, kedua ada data eksperimen, yang ketiga ada cerita atau legenda yang hidup di dalam masyarakat, yang keempat itu ada akal sehat. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Cerita atau legenda yang hidup di masyarakat salah satu cara yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah yang hidup di kehidupan yang kompleks, diantaranya yaitu adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Data eksperimen, data yang menunjukkan pada temuan-temuan hasil penelitian. Akal sehat yaitu data yang diperoleh dari penelitian. Dari penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole truth, adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Yang ketiga ada anggapan kebenaran parsial atau partial truth, adalah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Dalam pengembangan kurikulum terdapat banyak prinsip dasar yang dapat digunakan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan dan yang diharapkan semua pihak. Prinsip-prinsip ini biasanya dibedakan dalam 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Pada prinsip umum mengembangkan 2 pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, adalah adanya kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan yang ada pada masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yaitu bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Yang keempat itu ada prinsip praktis, yang mana artinya praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Yang kelima ada prinsip efektivitas, yang artinya itu sejauh mana perencanaan kurikulum dapat sesuai dengan keinginan yang ditentukan. Selanjutnya pada pengelompokan prinsip relevansi itu ada relevansi pendidikan dengan kurikulum anak didik, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan akan datang, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Yang bagian pengelompokan prinsip fleksibel itu ada fleksibilitas di dalam memilih program pendidikan, fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran. Dalam pengelompokan prinsip kontinuitas itu ada kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah, kesinambungan antara berbagai bidang studi. Selanjutnya prinsip khusus, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan sendiri bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang tua, masyarakat tentang kebutuhan mereka, pandangan para ahli dalam bidang tertentu, survei tentang manpower atau sumber manusia atau tenaga kerja, pengalaman negara-negara lain, dan penelitian. Prinsip yang kedua yaitu
Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan mengacu pada pertimbangan. Yang pertama ada perlu menjabarkan tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ada apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Apakah metode teknik tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran. Beberapa pegangan yang digunakan yaitu alat atau media yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia, bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya. Bagaimana pengorganisasian alat dan bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain. Bagaimana mengintegrasinya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang kelima ada prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Ada 3 fase yang harus diperhatikan dalam penilaian, yaitu merencanakan alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan pengelolaan hasil penilaian. Prinsip-prinsip pengembangan KBK. Dalam pengembangan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yakni keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguatan integritas sosial, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan untuk hidup, belajar sepanjang hayat, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, dan pendekatan penyeluruhan dan kemitraan.